Jadi di sini gue pingin sharing-sharing ke kalian karena banyak banget yang nanyain ke gue, Kak gimana sih kok bisa join ke Millennial Anti Bokeh? Kak gimana sih kok bisa bisnisnya penjualannya bisa sampai 6 juta? Terus Kak gimana sih tips-tipsnya jualan nih, ngejualin produknya dan lain-lain pokoknya. Terus gue kayak mikir, daripada gue balesin satu-satu, gue lebih baik bikin video. Dan gue tuh juga punya channel YouTube gitu yang pernah gue buat, dan akhirnya gue bisa manfaatin dengan hal lain seperti ini gitu. Terus singkat cerita nih ya, gue pengen cerita dulu gimana ceritanya gue bisa gabung ke Millennial Anti Bokeh. Belibet banget nih ngomongnya. Jadi gue itu awalnya pertama gue bukan lulusan dari bisnis, dan gue nggak pernah tahu bisnis kayak gimana, dan bahkan keluarga gue nggak ada yang sama sekali bisnis. Akhirnya gue mikir, oh iya gue itu suka Koreaan gitu, suka K-pop gitu. Terus gue nggak tahu kepikiran dari mana, akhirnya gue yaudah deh gue coba buka all shop yang jualin album Korea gitu, sharing-sharing gitu kan, kayak jual photocardnya ataupun albumnya kayak gitu-gitu. Akhirnya gue bikin Instagram, bikin tempat jualan gue, terus bikin Shopee, bikin semuanya dia sendiri gitu. Akhirnya gue jualan. Terus ada di fase dimana gue tuh ngalamin pernah gue ditipu gitu. Ditipu dalam hal gue membeli album, tapi itu sebenarnya bukan di tempatnya gitu. Gue biasanya tuh kalau beli album itu kan karena gue nggak tahu gimana caranya beli di webnya langsung Koreanya gitu kan. Gue akhirnya beli di toko-toko gitu yang ngejualin, terus gue jual lagi gitu. Dimana ada fase gue kena tipu sebesar 1,6. Itu menurut gue besar ya, karena itu baru awal-awal gue merintis. Itu juga uangnya gue pinjem ke nyokap gue, ke mamah gue gitu kan. Terus gue bilang, gue pingin beli ini nih buat usaha album gini. Oke, mama gue minjemin ya, ngasih gitu, karena gue bilang gue minjem. Ternyata gue ditipu. Itu tempat jualan palsu gitu. Wah gila, di situ gue nangis ada-adanya. Gue kayak nggak tahu harus kayak gimana lagi, ya Allah, maksud gue. Aduh, ini tuh pingin buat jualan lagi, udah nggak ada lagi duitnya, karena sebelumnya kan gue udah beli gitu kan, udah pakai duit gue sendiri, terus gue butuh pinjaman gitu ya. Tapi malah kena tipu gitu. Pokoknya gue daftar ke polisi, gue blokir banknya, ke bank gitu. Pokoknya dari semingguan gitu, tiba-tiba ada yang WA gue, telepon gitu dari pihak banknya. Ternyata ATM-nya itu yang gue transferin itu, dia itu ceritanya itu kayak dia itu nggak tahu kalau ATM-nya itu dipakai sama orang lain gitu, dipinjemin, karena dia meminjamkan sama orang yang emang udah deket gitu sama dia. Dia pikir dia cuma bilang pingin ngambil uang di tempatnya, dia nitip nih uangnya ke bank bapak ya, misalkan kayak gitu. Ternyata dia sampai nelpon gue kan, Mbak, misalkan gitu, saya nggak tahu kalau ternyata bank saya digunakan begini, bla 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 bla. Akhirnya dari kesedihan gue kayak, ya Allah gimana nih, uangnya nggak ada. Terus gue ada di fase juga dimana gue kayak mikir, mama gue tuh ngasih gue 1,6, terus gue bilang gini, kan gue udah ditipu ya. Terus gue balikin lagi uangnya, karena gue gimana ya, ngerasa nggak mau lah ngasih tahu. Bahkan sampai sekarang gue nggak pernah ngasih tahu gitu kan ke mereka, ke mama gue terutama yang gue pinjemin uangnya. Lain nggak tahu dari mana ya, bukan pelakunya gitu, bukan penjahatnya. Gue kayak nggak pernah nyangka gitu. Alhamdulillah, sebelumnya tuh kayak gue juga dikasih uang sama kakak gue gitu kan, mereka kasihan gitu sama gue, ngegantiin uang yang gue keluarin. Terus terus kelanjutannya tuh gue dapet lagi uang itu kembali, dan itu 2 kali lipat dari apa yang gue keluarin gitu. Jadi gue dapet lagi gitu. Terus itu kayak pengalaman yang nggak bakal gue lupain, karena
segitu berjuangnya lah namanya usaha gitu ya. Terus akhirnya gue mikir uang gue udah habis nih, gak tahu nih mau gimana lagi ya caranya. Akhirnya gue mikir gitu, ya Allah ada gak sih usaha tuh gak usah pakai duit deh, apa aja yang penting gue punya uang gitu kan. Terus akhirnya lihat-lihat di Instagram, nggak tahu dari mana ceritanya ya, gue nemuin milenial anti bokeh gitu. Ini kata gue, apaan milenial anti bokeh, kata gue. Gue lihat, gue cari tuh sendiri. Oh begini-begini, usaha tanpa modal, tanpa uang. Gue kayak mikir, lah emang ada gitu, emang ada usaha nggak pakai modal gitu. Akhirnya gue pengen ngebuktiin dong, gue pengen ngebuktiin sendiri. Gue bahkan daftar sendiri, gue tahu itu semua sendiri deh. Terus gue tahu milenial anti bokeh. Oh milenial anti bokeh tuh miliknya Wirda Mansur kan. Wirda Mansur, oh anaknya Ustadz Mansur, kata gue. Oh wah, terus gue lihat, gue kepoin dia tuh. Wah gila, hebat banget ya, kata gue. Masih muda tapi udah hebat, udah punya semuanya, maksudnya udah mandiri gitu, udah punya uang sendiri, udah bahkan buat perusahaan sendiri gitu kayak gini. Wow. Awalnya gue cuma kayak, gue mau beli barang, gue daftar ya udah di milenial anti bokeh, gue udah jualan nih sendiri, maksudnya udah gue beli barangnya, gue pingin beli dulu kan, terus gue nyobain kan produknya, terus gue tawarin dulu tuh keluarga gue, terus alhamdulillah mereka bilang suka dan enak gitu makanannya, produknya gitu. Oh ya udah tuh berhenti di situ, kayak ya udah nggak lanjut lagi gitu. Udah gue aktivitas kayak biasa, ya udah namanya nyantai di rumah enak ya ngapa-ngapain gitu. Terus pas gue pikir-pikir lagi, wah gue udah bertambah umur nih, nggak bisa gue kayak gini terus lagi. Gue mikir lagi kayak gitu. Terus gue ngeliat status temen gue nih, dia ngejualin, padahal dia udah kerja juga kan. Kata gue, wah dia udah kerja tapi ikut juga di milenial anti bokeh. Terus jualin lah, gue nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak kerja nggak apa, nggak ada usahanya sama sekali. Terus gue kayak nggak habis pikir gitu, ya udahlah, masa gue kalah sama orang yang udah kerja. Gue pengen bahagian kedua orang tua gue pengen bahagian kakak adik gue yang udah banget ngebantu gue, bahkan ngasih gue uang, terus beliin gue ini itu, maksudnya kayak gue harus berguna gitu di umur gue yang sekarang. Gue harus punya sesuatu gitu, gue harus ngebalas mereka gitu. Gue nggak mungkin bisa akan selalu bersama mereka gitu. Dan mereka juga, terutama kedua orang tua gue gitu, pingin gitu ngelihat gue tuh mandiri, punya uang sendiri gitu kan. Itu tuh yang nggak pernah gue lakuin, terus nggak pernah gue belum gue penuhi gitu sampai sekarang pun. Akhirnya udah cuma ini yang bisa gue lakuin gitu, karena uang gue juga udah habis gitu kan. Ya udah gue lanjutin lagi tuh bisnis di milenial anti bokeh. Udah bisnis di milenial anti bokeh, gue cuma jualin, gue tawarin keluarga gue, terus gue tawarin teman-teman gue, pokoknya gue jualin, gue semangat deh pokoknya. Mau itu caranya gue maksa kek, mau caranya promo sana sini, pokoknya usaha gue terus aja, pokoknya gimana caranya gue punya uang, gue punya uang. Udah gue jualin, pada akhirnya di titik dimana milenial anti bokeh itu, MAB lah ya gue singkatnya, ngadain event gitu ya, maksudnya ada seminar gitu, webinarnya dia sendiri, itu pertama kalinya kan mereka. Terus ya udah gue daftar nih. Terus gue daftar, gue pingin tahu kan isi seminarnya apa sih sebenarnya. Terus pas hari H-1 pas acara, tiba-tiba gue di-invite gitu di WA group. Namanya tuh rahasia grupnya. Cuma ada 2 orang, cuma ada 3 orang di situ. Terus gue tanya, ini grup apa, kata gue gitu kan. Kok ada rahasia-rahasia gini, gue nggak tahu kan itu apa. Singkat ceritanya, oke, pokoknya di WA, selamat ya, kamu bisa makan bareng sama Wirda. Wah, di situ gue, wah, keren banget nih gue banget sama orang hebat, kata gue gitu kan. Sama anak yang masih muda tapi udah sukses gitu. Wah, gue tangis, maksudnya gue heboh banget deh. Terus kayak sampai di rumah tuh kayak, kenapa, ada apa? Terus gue kayak, enggak kenapa, gue gitu kan.
Udah tuh gue kayak wah keren kata gue kan. Gue sampai mikir aduh gue pakai baju apa ya, aduh gue kayak gimana nih, nanti gue takut banget nih, deg-degan gitu kan. Udah tuh akhirnya gue ketemu lah pas hari itu, hari H-nya. Terus gue kayak apa ya, seneng gitu ngeliat mereka, orang-orangnya masih pada muda semua tapi udah pada kerja, udah maksudnya udah pada hebat gitu ya. Si Wirdanya juga hebat gitu kan. Terus singkat cerita gue kayak ya udah, namanya gue orangnya pede aja gitu ya, gue cerita sama dia nih, sama si Wirda. Iya, Dinda tuh kayak ngejualin produknya ya pede aja gitu, mame apa kayak beli produknya sendiri gitu, terus kayak ala-ala apa namanya selebgram gitu, kayak nge-review produknya, terus kata Dinda gitu kan. Terus kayak apa namanya menawarin ke keluarga, ke temen-temen, maksa gitu, gue bilang gitu. Dan dengan spontannya gue kayak cerita gitu aja gitu, terus kayak yaudah dia dengerin kan, udah selesai tuh. Terus alhamdulillahnya ya, gue tuh seumur umur nggak pernah namanya tahu dunia bisnis, nggak tahu bahkan Wirda, maksudnya nggak tahu lah milenial anti bokeh itu apa, pokoknya nggak pernah terpikir dari gue tuh bisnis. Tapi pas gue sadarin sekarang gitu ya, ternyata gue dari SMA gue tuh udah bisnis gitu, walaupun gue nggak rutinin itu ya. Gue jualan kaos kaki warna-warni deh tuh, ngejreng. Terus ngasih ke tempat-tempat kelas-kelas lain, ngasih beli, maksudnya ngasih beli apa, jualan gue ke kelas-kelas lain. Udah tuh sampai situ. Terus pas gue kuliah gue jualan kerudung sama temen gue gitu, maksudnya gue udah ngelakuin hal usaha yang gak gue sadarin gitu. Terus pada akhirnya gue kayak mikir lagi, oh gue pengen buka all shop nih, Korea-Koreaan, karena gue suka. Udah tuh jalanin, terus akhirnya lah gue ketemu milenial anti bokeh ini. Ya cerita gue udah kelar tuh, ngobrol sama Wirda, pas udah makan kayak gitu-gitu. Ya Allah, di situ tuh gue kalau gak nyangka banget ya, gak nyangka banget kayak gue semobil sama dia, naik mobilnya dia tuh yang bagus ya, yang wangi ya. Gue kayak duduk kayak di mobilnya ya, gue cuma bisa pas sholawat. Gue ya Allah, gue sampai bilang aku sholawatin ya mobilnya gitu, siapa tahu bisa beli mobil kayak gini ya. Gue tuh kayak di dalam mobil tuh cuma ngeliatin di kaca tuh, ya Allah nih gedung gede-gede banget ya, kayak orang kayak baru pernah ke Jakarta gitu. Ih seru banget nih, ada jalan lurus aja, ada polisi nguing kata gue kan, kayak ada polisi dia dijaga gitu kan. Terus kayak kalau lewat mobil itu kan ya udah punya jalannya sendiri gitu kan. Wah hebat banget ya, ya Allah pingin kayak gitu, kata gue kayak gitu kan. Udah tuh seneng banget, kayak pengalaman yang wah luar biasa banget. Akhirnya gue nyampe lah ke tempat seminarnya. Gak taunya lagi, gue gak tahu, gak ngerti gimana nya lagi, Wirda ngomongin gue gitu, maksudnya di seminarnya dia, bahwa gimana sih cara jualan gitu. Dia bilang tuh cerita dari top seller. Gue nggak pernah nyangka gitu gue tuh jadi top seller gitu. Top seller apa, kata gue ya. Terus pas gue flashback gitu ya, maksudnya gue lihat itu, oh ternyata mungkin apa karena penjualan gue gitu ya, peringkat pertama gitu, pokoknya sampai gue dibilang top seller gitu ya. Top seller kita Dinda nih, dia ngomong gitu, buset kata gue, nama gue disebut semua orang hebat kata gue gitu. Alhamdulillah kata gue kayak ya dia ngejualin sama temen-temennya pede gini. Wirda jelasin gitu lah, keren kata dia. Wah gue kayak di dalam hati, emang iya ya gue bisa sekeren itu, emang iya gue orang keren ya kata gue kayak mikir. Karena gue seumur sampai sekarang tuh gue kayak nggak pernah ngerasa kalau gue hebat atau gue keren atau gue ngelakuin hal-hal keren lah istilahnya. Terus gue diapresiasi dengan bahasa yang kayak gitu, terus semua orang tepuk tangan buat gue tuh kayak wow, ternyata emang gue keren gitu. Itu seneng banget, kayak hal yang nggak pernah gue duga gitu. Itu kayak terkadang tuh apresiasi orang walaupun kecil gitu ya, tapi itu membanggakan banget gitu buat kita gitu, buat diri gue gitu, yang menganggap gue tuh dulu kayak gue nggak ada kelebihan nih sama sekali, apa sih lebihnya gue nggak ada gitu. Tapi ketika orang
apa namanya, orang bilang ke kita hebat, keren, terus senang sama apa yang kita lakuin gitu, itu luar biasa banget sih, sumpah. Terus udah sampai situ, udah tuh gue nggak pernah nyangka itu terjadi dalam hidup gue. Ya udah, gue akhirnya tetap ngejualin kan, karena itu yang gue bisa lakuin. Sekarang yang bisa gue lakuin cuma di milenial nanti bokeh, di MAB kan, sampai gue nggak tahu lagi harus kerja apa gitu ya, karena gue udah males gitu. Udahlah, gue ngelakuin ini aja. Terus berjalannya waktu, asik juga kok, seneng juga gue ngelakuin ini gitu. Terus apalagi ditambah gue punya memori dimana gue tuh keren gitu, gue dibilang keren gitu, membuat gue semakin ya udah, gue maju ya terus gitu. Akhirnya gue jualan terus di MAB gitu kan, jualan terus. Abis udah jualan, nggak tahu dari mananya ya, gue emang berdoa gitu sama Allah, ya Allah, pingin banget kerja tuh yang emang aku senang gitu, yang bisa banyak dikenal orang gitu, maksudnya bermanfaat gitu. Pokoknya pingin happy deh kerjanya gitu, pingin menghasilkan uang. Pokoknya gue yang gue pikirin uang gitu, karena yang gue butuh itu sekarang uang. Maksud gue bukan karena uang itu segalanya ya, tapi uang itu menurut gue kayak bisa membuat gue tuh membantu banyak orang. Walaupun membantu banyak orang tuh nggak perlu pakai uang ya, cuma gue nggak pernah ngelakuin itu gitu. Gue nggak pernah, bahkan kayak bilang ke nyokap bokap gue mau apa gitu, mau beli apa gitu, ke kakak gue, ke adik gue, maksudnya ngasih mereka sesuatu gitu dari hasil gue. Itu gue belum pernah ngelakuin itu, dan gue belum bisa ngelakuin itu sekarang gitu. Nah, kata gue, kalau misalkan gue punya banyak uang nih, hal yang pernah gue akan lakuin adalah buat keluarga gue, karena emang mereka spirit dan support hidup gue gitu. Makanya kata gue, nggak apa-apa lah merintis dulu gitu, nggak apa-apa lah dianggap kecil sama orang gitu ya. Gue menikmati lah prosesnya, dan gue sambil pingin tahu, seru nggak sih di bisnis tuh, asik nggak sih di bisnis tuh gitu. Akhirnya gue tetap jualin tuh, itu hanya itu yang gue lakuin ya, jualin semangat, gue jualin kemana aja. Pada akhirnya di bulan ini, di bulan April, tiba-tiba nama gue dipajang gitu di Snapgramnya Wirda dengan penghasilan income 6 juta gitu, penjualan yang gue lakukan gitu kan. Terus gue kayak, wah gila, emang iya, maksudnya kayak gue sampai, wah keren banget, gue sampai dipajang gitu ya nama gue gitu kan. Gue nggak pernah nyangka gitu kan. Terus ya udah ya, gue bilang, gue DM Wirdanya, iya makasih ya udah buka Milenial Bokeh MAB, Dinda tuh nggak tahu bisnis sebelumnya, bla 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 bla, panjang pokoknya tuh. Sampai kata-kata gue tuh di post sama si Wirda, dia ngetek nama gue. Ya Allah, di situ gue kayak nggak tahu gitu kok bisa kayak gitu. Dan sebelumnya pas di hari itu juga, malam itu juga, gue tuh ada acara yang alhamdulillahnya lagi gue nggak pernah sangka ya, itu teman gue punya ide kayak gitu, nge-zoom bareng, sharing bareng gimana sih promosi yang baik, yang benar gitu ya, maksudnya biar banyak penjualan sama anak-anak members yang lain gitu, anak-anak milenial yang lain gitu. Dan gue jadi pembicara di situ, mereka pengen tahu tips gue tuh kayak gimana. Gue kayak, wah ini gue yang nggak pernah gue sangka lagi gitu. Sejak kapan gue bisa ngobrol sama orang lain, maksudnya ngasih tahu nih jalannya kayak gini, cerita gue kayak gini. Orang tuh jadi pas acara itu mulai tuh sebanyak yang bilang hebat, yang bilang keren, ceritanya luar biasa. Terus ada yang sedih, ada yang kayak gitu. Gue kayak, wah gue bisa ya ngelakuin hal kayak gitu, kayak gue bisa ngasih hal positif gitu ke orang lain, gue bisa ngebantu gitu orang lain tuh. Gue kayak ngerasa, wah hal yang gak pernah gue rasa, akhirnya gue rasa gitu sekarang. Terus singkat cerita, pas sudah sebelum itu tuh, nah hari itu juga yang tadi gue ceritain, si Wirda update hasil gue penjualannya. Terus tiba-tiba gue DM dia kan, bilang makasih dan lain-lain. Dia update juga tuh di Instagram
tag nama gue, udah langsung tuh kelar dari Zoom nih, kelar dari kit gue sharing sama anak milenial anti bokeh yang lain. IG gue rame banget dari DM, dari yang follow gue. Kata gue, nih ada apa nih, kata gue, kok rame banget, kata gue. Pas gue lihat ada tekan dari Wirda kan. Wah iya, ternyata di apa namanya, di post, gak pernah nyangka kan itu juga di post dari Zoom bareng-bareng sharing sama members yang lain, terus gue jadi pembicara mereka, terus mereka termotivasi sama gue juga gak pernah nyangka. Terus tiba-tiba si Wirda nge-post apa yang gue kata gitu, maksudnya yang bilang gue makasih dan lain, gue juga gak pernah nyangka. Terus banyak orang yang nanyain ke gue, kak gimana caranya gini-gini, hebat banget kak, wah gini-gini, pokoknya banyak banget deh hal yang kayak nggak gue sangka banget. Itu the power, bener-bener emang gue bener-bener doa sih. Proses sampai sekarang ini tuh itu nggak gampang banget. Ada fase gue putus asa, fase yang mana gue nggak doa, udah bodo amat, sholat doang tapi nggak doa, nggak apa, gue marah gitu. Kenapa gue harus yang beda di keluarga gue? Kenapa kok susah banget kayak gini-gini? Kenapa gue nggak tahu sebenarnya apa kelebihan gue? Tapi berjalannya waktu gue tetap kayak doa gitu ya, pingin selalu apa sih sebenarnya, apa yang seharusnya gue lakuin gitu. Udah gak cerita, semua itu datang secara singkat gitu ya, secara mendadak gitu. Terus banyak yang luar biasain gue gitu, maksudnya bukan luar biasain, maksudnya banyak yang bermanfaat gitu, maksudnya banyak yang muji gue. Itu alhamdulillah banget, yang gak pernah sama sekali gue rasain, dan ini baru gue rasain. Terus dari yang Wirdanya juga bilang gue hebat lagi, bilang gue keren gitu, bukan hebat, bilang gue keren gitu. Terus tiba-tiba dari dia nge-post, banyak orang yang nge-DM gue, tiba-tiba kepo gue gitu kan. Gue itu kayak ya Allah, itu bener-bener kado ilahi yang Allah ridoin gitu. Kayak gue nggak pernah nyangka ya kalau gue bisa kayak gini gitu. Makanya kalau ditanya gimana perjalanan gue bisa ke MAB, ya ini satu dari doa gue. Terus gue habis itu kayak mikir, habis ini gue harus ngapain lagi ya. Gue kayak pingin gitu punya usaha sendiri, gue pokoknya pingin ngasilin lebih banyak uang deh, tapi gue nggak tahu caranya gitu. Dan ya udah, gue ngelakuin aja yang sekarang gue bisa di MAB. Gue yakin dan percaya pasti gue bakal dapetin itu. Dan alhamdulillahnya ya, karena gue ketemu orang-orang hebat di MAB, orang-orang sukses yang dia nggak pernah jauh dari Allah gitu ya. Dan gue meyakini bahwa mereka tuh sukses karena Allah gitu ya. Itu tuh luar biasa banget gitu. Pada akhirnya gue kayak tahu materi-materinya kuliah wisatanya Ustadz Mansur. Di situ dia ngejelasin the power of Allah gitu. Yang semuanya yang kalian mau itu gampang bisa didapetin dari Allah. Gimana kalian doa, kalian cerita, nggak usah sama orang lain, nggak usah bingung-bingung kayak gimana. Udah Allah gitu. Udah gue ngelakuin itu tuh. Pokoknya sekarang gue banyak banget mintanya. Pokoknya gue pingin gini, gue pingin itu, pingin ini, pingin itu. Udah doa aja gue. Sampai akhirnya udah di titik dimana gue ngejalanin di MAB, terus dapat kejutan-kejutan hadiah dari Allah gitu ya, ridhonya Allah. Terus habis itu gue juga pengen punya uang yang banyak gitu ya, pengen usaha sendiri, pengen jadi ini, pengen itu. Pokoknya apa yang bisa gue lakuin gitu. Udah, gue cuma minta sama Allah sekarang. Dan gue lagi menunggu hadiah apa lagi yang bakal Allah kasih ke gue, kejutan apa lagi sih yang bakal Allah kasih ke gue. Karena itu yang gue kayak gue pokoknya pengen punya kejutan nih, pokoknya gue pengen punya hadiah dari Allah. Dan itu yang gue lagi tunggu. Dan gimana prosesnya dan kelanjutannya nanti gue bakal cerita di video selanjutnya. Jadi ini adalah pengalaman gue, gimana ceritanya gue tiba-tiba bisa di bisnis, terus bisa ke MAB, dan alhamdulillahnya perantaranya itu dari MAB. Semoga dari gue MAB, terus gue bisa luas gitu, ada jalannya, bisa ke impian-impian gue selanjutnya gitu. Ini berkat doa gue, berkat doa orang tua gue, berkat gue yang
memohon dan meminta gitu. Terus perantaranya dari milenial ngerti bokeh juga, terus Allah ngasih perantaranya itu MAB gitu kan. Terus gue kayak gue senang ngejalanin ini, dan gue kayak pengen lanjut dan terus menikmati prosesnya. Dan gue minta doanya sama kalian, semoga apa yang gue impiin, cita-cita gue apa yang luar biasa itu bisa terwujud, dan gue bisa mandiri, gue bisa punya uang sendiri, dan gue bisa bahagiain keluarga gue, membantu banyak orang, berguna buat orang gitu. Jadi kalian mau tahu cerita selanjutnya gimana? Jadi ikutin aja di channel ini, oke? Makasih ya sudah menyempatkan diri kalian untuk lihat video gue. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.